Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Devi Candeso Channel. Oke, jumpa lagi di podcast Devi Candeso, Pots Pedesa Podcast Pahlawan Devisa. Dan seperti biasa, kita pastinya punya tamu yang spesial. Dan kali ini kita kenalin dulu tamu kita yang sangat berbakat dan sangat bertalenta. Udah nggak sabar lagi. Tarang! Ini dia tamu spesial kita kali ini. Baik, kita perkenalan dulu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati. Saya bekerja di Singapura dari tahun 2008 sampai sekarang. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Insya Allah udah mau lebaran ini. Dan ya sebelumnya ya minal aidin wal faizin walaupun belum habis. Oke guys, kita seperti biasa podcast kita selalu akan sharing pengalaman teman-teman PMI di sini. Dan kali ini Mbak dengan Mbak Nurul dari Lampung, Kalianda, Lampung Selatan, Kalianda. Komplit. Kode pos sekali. Apa? Kali ini kita akan mendengarkan sharing cerita-cerita dari Mbak Nurul yang berasal dari Lampung, Kalianda. Oke, pertama sejak kapan Mbak Nurul datang ke sini dan kenapa memutuskan untuk bekerja di Singapura? Oke. Dari tahun 2008 ya saya di sini, dan untuk pengalaman yang 2 tahun itu memang sangat pahit, tapi saya tidak putus asa. Saya dapat majikan itu pertama itu orang Melayu, karena waktu rehat saya itu sangat sedikit. Dia punya kerjaan catering gitu, jadi istirahat saya itu kadang jam 2, bangun jam 4 kayak gitu, kadang jam 5. Tapi saya diam aja, saya tidak minta ditransfer, saya hanya berdoa saja, ya Allah di sini di luar kekuatan tenaga saya ya Allah. Alhamdulillah 5 bulan di situ saya ditransfer. Ditransfer terus dapat majikan orang India. Oke, tapi bentar, sebelumnya karena itu suruh bantuin catering dan itu sebenarnya nggak boleh kan? Apakah itu ada di kontrak kerja? Nggak ada kan? waktu itu. Waktu itu Mbak Nurul belum tahu karena saya ya masih on tuh. Masih manut-manutnya waktu itu. Jadi masih belum tahu kalau itu tuh nggak boleh gitu ya. Karena kalau dulu itu waktu saya baru masuk itu ya nggak ada HP ya, nggak boleh pegang HP. Iya. Nelpon aja ditungguin loh sebulan sekali. Potongan itu 9,5 bulan itu dapat turahan uang itu $20. Dan perjuangan ya. Terus ya 2008 berarti sampai sekarang itu berapa tahun? 14 tahun apa 13 tahun? Sekitar 14 nih. 14 tahun. Oke. Berapa majikan sampai sekarang? Yang pertama itu 2 tahun itu 2 majikan ya, Melayu dan India. Habis itu saya pulang. Pulang itu ya nekat lagi ke sini lagi. Karena saya nggak takut. Pokoknya bismillah lah, udah punya pengalaman ya dikit-dikit kerja di Singapura itu. Karena waktu itu ditakut-takutin harus bisa bahasa Inggris. Harus sampai di penampungan itu belajar itu selama 1,5 bulan itu keturun-turun. Nggak pinter-pinter. Ya, alhamdulillah dapat majikan Melayu gitu loh. Nggak terlalu penting ya bahasa Inggrisnya nggak tapi ya loncat-loncat lah ya. Terus dapat majikan orang India itu alhamdulillah Indianya juga pinter Melayu. Ganti itu ya. Habis itu finish kontrak, itu saya suruh sambung, saya nggak mau. Dan saya pulang dulu, settle yang di rumah. Di rumah ada 3 minggu itu saya berangkat lagi. Langsung dapat majikan orang Indonesia. Alhamdulillahnya disitulah saya baru menemukan kenyamanan. Saya 5 tahun dengan orang Indonesia itu. Bapak orang Betawi, ibu orang Tegal. Dan di situ udah habis potongan itu, ibu itu nawarin. Waktu itu juga nggak ada
ada off ya, Iya. nawarin, Mbak mau kursus ke Masjid Mujahidin nggak, mau kursus apa gitu, bahasa Inggris apa-apa gitu kan. Akhirnya saya bilang mau. Nah, sebulan itu 2 kali. Awal-awal saya kenal di luar, awal-awal saya kenal ke teman-teman. Itu Ya, di awal-awal masjid- libur ya? Iya, di Masjid Mujahidin itu Commonwealth. Saya di situ kursus jahit sama kursus bahasa Inggris komputer itu yang biayai bos saya. Alhamdulillah. Waktu itu. Oh, Dan- berarti di situ 5 tahun. Iya. Dan selama maksudnya mulai apa kursusnya itu udah berapa tahun kerja di situ? Eh, Atau baru kerja udah langsung enggak, ditawarin? saya udah 6 bulan di situ ya. Oh, 6 bulan terus ditawarin mau Udah. kursus. Kan potongan 6 bulan, habis potongan itu baru iya, dapat iya, iya. dikasih. Oke. itu. And then Situ 5 tahun terus pindah. belum. Cari- Nah, di situ ya, di situ itu di Masjid Mujahidin itu saya lihat ada yang belajar ngaji. Nah, waktu itu ada belajar ngaji, saya tertarik, saya pun ikut ngaji ya. Itu yang ngajar Kiai Husni, orang Indonesia tapi dapat nikah dengan orang Singapura Oh, gitu. oke. Terus Ustadz Husni namanya tuh. Habis itu di Masjid Mujahidin itu ada perlombaan tartilul Quran. Oh, oke. So saya nyoba-nyoba, sebenarnya saya nggak bisa qiraat ya, karena tapi untuk baca biasa, untuk makhraj, untuk tajwid itu insya Allah gitu. Oke. Nah, waktu itu saya pun ikut ini ya, seleksi sampai 3 kali saya masuk. Alhamdulillah. Masuk ke seleksi itu, and then time final sampai saya masuk final. Oh. Saya tidak berharap untuk jadi juara, yang penting saya sudah masuk ke situ kan Udah udah seneng. alhamdulillah ya Udah waktu seneng itu, banget karena ya. saya tidak bisa qiraah dan saya hanya bisa baca biasa gitu. Terus udah final itu saya naik taksi kan jauh dari rumah itu, udah mendem jalan iki mumet. Bar tampil terus turu. Nah, wayah pembagian hadiah saya dibangunin sama temen itu. Saya waktu itu tidur di kursi itu di pangkuannya Mbak Umi Kalsum, itu namanya Mbak Umi Kalsum, itu satu penampungan waktu itu di PT. Nah, Dek, bangun, kamu juara. Ya kaget saya. Jurinya ini apa mimpi apa piye toh? Apa aku sing mimpi. Nah, Bisa mendem kok dapat juara gitu. Gliur-gliur lah kok untuk juara 1, juara Iya, 2. alhamdulillah. Juara 2 saya menang dari makhraj dan tajwidnya. Ya Allah, Masya Allah. Terus Berarti pas libur itu selalu kursus di masjid itu. ya kursus di Ngaji, situ. kursus Iya. gitu ya. Nanti ada waktu sedikit kita jalan-jalan cari makan sama teman-teman di pasar Belang itu biasanya. Udah habis itu ya pulang. Oke, di situ berarti sampai 5 tahun. Iya, Dapat selama. banyak ilmu ya dari situ. Alhamdulillah. Terus waktu itu saya dapat SMS juga dari mbakku ya. Setahun kemudian saya dapat SMS dari mbakku, Mbak Umi Taslima, itu dia dulu di Siglap. Siglap itu ngadakan rebana, namanya Al Ikhlas. Saya suruh gabung. Oh, grup rebana. Iya, akhirnya saya gabung lah di situ. Itu awal saya gabung dengan grup rebana itu namanya Al Ikhlas. Nah, di situ. And then pernah lomba. Itu di sisi Siglap kalau tidak salah, itu saya lupa ya, itu dapat, alhamdulillah itu dapat juara 1. Oh, itu Jualannya gede. nanti bisa dipoto nanti. Itu pialanya dikasih itu sana Siglap kok. Bukan bagian yang pendek-pendek aja. Bawa pulang udah berkarat kayak di rumah sih. Oh, ceritanya ikut apa grup rebana, terus ada juga lomba-lomba antar grup rebana juga, dan alhamdulillah dapat juara. Itu bagian apa kalau Mbak Nurul kalau boleh tahu? Selamat. Di rebana. Maksudnya bagian vokalnya Vokal, atau bisa dicoba nanti ya. Oh, waktu lomba itu kalau nggak salah itu pas nyanyi apa? Iler-iler itu yang salat tumpah itu. Iya Itu lagi Jawa. senang-senangnya itu. Lagi ngetrennya itu ya. Oke, terus lanjut di situ apa masih tetap di keluarga itu? Masih selama 5 tahun ya. Terus ibu bapak, ibu sudah nggak kerja lagi. Terus pindah ke Batam. Sekarang keluarga itu sudah di Batam. Oh, oke. So saya pulangkan ke Indonesia. Saya ada rehat sampai 3 bulan lebih ya itu. Terus saya pergi lagi ke sini, gantiin busnya temanku itu.
Oh. Bosnya temanku ya. Ya, Ini itu- sudah jalan 8 tahun. Oh, gantiin. Terus temennya kemana? Nah, temanku waktu itu pulang nikah. Pulang. Oh, pulang terus gantiin. Itu orang Singapura. Maksudnya bosnya apa? Iya, itu? Cina Singapura. Cina. Alhamdulillah baik banget Alhamdulillah. Oh, sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, alhamdulillah ya. Jadi pertama perjuangannya 5 bulan ya tadi ya. Terus selebihnya habis kontrak ganti Orang India. family yang kedua, habis itu terus 5 tahun, terus 8 tahun sampai sekarang. Iya, 5 tahun orang Indonesia, terus sekarang masuk 8 tahun dengan orang Cina. Oh, oke, keren. Jadi tahapnya keren ya, dari 5 bulan terus hampir 1,5 tahunan lah kurang lebih. Terus 5 tahun, terus 8 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus aku dengar katanya Mbak Nurul itu juga ngajar ngaji ya di sini ya? Ya dikit-dikit. Alhamdulillah itu anaknya orang Singapura ya, orang Melayu, itu anak-anak. Oh, gimana ceritanya itu? Sebelum pandemi itu datang itu, saya 1 hari itu full. Ya dari teman ke teman gitu. Kayak temanku itu juga membantu kayak saya kan. Pekerja. Nah, anaknya orang Melayu itu, anaknya bosnya itu, Hmm. dia itu belajar ngaji itu udah ke masjid, udah ustadz disuruh ke rumah, nggak bisa gitu. Oh, Kalau oke. ditanya gimana bang, sudah pandai kan ngaji, udah 3 bulan ibu nak dengar, Iya. tak tahu. Nah, Oh. selalu seperti itu, tak tahu. Dan dia dikhususkan ke masjid juga tak tahu. Oh. Alhamdulillah ngaji dengan saya mulai dari Iqra, sekarang udah Al-Quran ya, Masya sudah Allah. lancar alhamdulillah. Merinding ya, Ustaz. Ya anak-anak orang Melayu itu. Oh, Nah. berarti maksudnya temennya itu merekomendasikan Iya. Mbak Nurul Mm. ke Ya dari teman ke majikan. teman seperti itu. Oke. Udah berapa gimana manggilnya, murid atau gimana tuh? Ya saya nggak mau ya dipanggil ciku, panggil saya Ciku. saja anti. Oh, Bibi, panggilnya dia, gitu oke. aja. Kakak ada yang seperti itu. Saya lebih senang. Oke, ada Bukan berapa saya itu? orang patus. Bukan ustad kan. Ustazah, bukan ustazah. Bukan ustazah, ustazah. Stablah, nama baru guys. Berarti sudah berapa lama itu ngajarnya? Ya udah lama ya, udah. Kalau yang di Jurong itu ya udah ada 3 tahunan ya. Tapi terus ketera ini kan. Covid itu ya, Covid dan pandemi. waktunya Oh. udah nggak ini, so aku ngajarnya waktu itu ke Wooden juga waktu itu. Oh, maksudnya itu kayak private gitu ya, datang ke rumah, Datang ke rumah. seperti rumah dari rumah satu ke rumah yang lain Iya. gitu ya. Tapi untuk sekarang itu yang paling aktif ya di Tampines itu. Nah, itu yang Tiap minggu gitu. Iya, setiap minggu. Oh, setiap minggu. Berarti pas hari libur itu waktunya dibikin buat ngajar, Iya, buat ngajar betul. anak-anak di Singapura, anak-anak Melayu di Singapura. Keren guys. Ya kalau dulu ya sama bosku yang Cina ini juga saya dikursuskan di Masjid Mujahidin, Oh. kursus masak gitu. Oh, Nah oke. kursus masak juga saya kalau berangkat itu paginya itu sebelum kursus itu saya ngaji dulu sama ustazah gitu Di masjid. itu. Di masjid itu kan ada kelas mengaji juga tapi gratis loh di situ. Tapi kadang ya ada teman-teman yang minta disimak dulu gitu. Saya hanya nyimak, jangan ngaji dengan saya karena di sini ada ustazah yang berhak untuk mengajar. iya. Kalau untuk menyimak oke monggo. Oke, berarti kalau ngajinya gratis. Iya. Tapi ada kursus masak dan lain sebagainya Iya. itu. Di Masjid Mujahidin lengkap itu. Tapi Kayak maksudnya di situ. semua gratis atau kalau yang lain bayar? Bayar kalau yang lain kan. Oh, kalau yang ngajinya gratis. Gratis. Oh, oke. Oke. Terus itu sudah berapa anak? Sudah berapa anak yang diajar Mbak Nurul? Pokoknya sebelum Covid itu ya, yang di Jurong West itu ada 6 kecil-kecil itu. Oh, itu Satu datang keluarga itu. Oh, Nah, saya dulu pernah sampai sempatan, Kak ini anak siapa? Anak agak semua Nurul. Masya Allah, alhamdulillah. Kecil-kecil jadi satu setahun satu. Nah, sekarang anaknya 7. alhamdulillah ya Allah. Itu ada 6. Terus Berarti yang di sekali Woodland- ngajar itu anaknya orang, maksudnya satu family, 6 orang, 6 anak diajar sekalian. Iya. Setiap hari Minggu. Oke. Terus nanti saya terus langsung ke Woodland. Itu ada 3 anak.
sekalian memnya itu ikut ngaji. Oh, Ikro. Masya Allah. Ada 3 anak, terus ibunya juga ikut ngaji. Oh, 3 anak itu maksudnya juga anaknya 1 orang gitu? Iya, 1 orang. Oh, berarti satu keluarga itu kayak sekalian ikut ngaji gitu Iya, ya? ya. Saya ngajarnya cuma kadang 20 menit aja satu anak itu. Untuk Iqra ya, untuk Iqra. Tapi kalau untuk Al-Qur'an, kalau dia sudah lancar gitu ya saya kasih 4 muka. 4 muka itu 2 lembar ya, tapi dibalik-balik. Nah, itu udah makan. Tangrai lah ya kalau kita Tangrai ya, Jawa kampung. Itu udah masuk setengah jam lebih karena slowly kan baca. Iya, karena harus teliti juga ya tajwid-tajwidnya. Iya di situ. Saya utamakan tuh tajwid dan makrotnya. Iya. Kalau untuk soal lagu cari sendiri di ini banyak model apa di YouTube atau apa gitu kan. Iya, iya. Kalau saya nggak bisa berlagu-lagu. Siapa Bella penyanyi di kok penyanyi sih? Apa kalau di Rebana itu apa namanya dong? Yang nyanyi di Rebana kok ya bersolawat lah. Pasti pinter juga lah. Oh berarti satu rumah itu ada 3 sampai 6 orang ya yang ngaji. Oh berarti Dan mereka itu alhamdulillah juga maksudnya semangatnya kuat gitu loh buat ngaji ya. ya alhamdulillah ya. Kalau yang di Tampines ini ada 2. Yang kakak adik juga gitu. Cowok. Oh ya dulu juga pernah ya IFN itu Indonesia Family Network itu saya belum bergabung di situ ya dulu itu masih di Arbana Al-Hikmah. Waktu itu ngadain lomba. Pernah ngadain lomba ada qiraat, ada puisi, ada busana muslim waktu itu ya. Saya itu mendaftar qiraatnya, ngajinya. Nah, etok ngaten. Daftar keri dhewe. Nah, pingine mulih dhisik dhewe waktu itu. Alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Qiraah itu ya? Iya ngaji. Tartil. Itu kan maksudnya berarti nanti bisa lah ya kita dengar sedikit aja gitu gimana sih lagu-lagunya. Qiraah sama itu apa sih? Kalau qiraah enggak bisa loh ya, bisanya ini aja ya, apa tartil aja biasa. Oke, ya. Nggak apa-apa nanti dicoba sedikit untuk pembuktian gimana sih juara 1-nya kayak apa sih suaranya gitu kan. Oke, berarti itu umurnya itu anak-anak yang diajari itu kira-kira itu berapa umur? Kalau yang di Jurong itu yang kecil-kecil itu dari umur 10 tahunan ya. Terus itu selama 4 tahun kayaknya sampai situ, apa 3 tahun. Oh ya udah. Kalau sekarang udah pada SMP. Berarti mereka rutin gitu ya, iya. tiap minggu didatengin Mbak Nurul buat ngaji gitu. Ya Allah. Kalau yang di ini ya yang di Woodland itu dulu ya masih TK kayak. Kecil tapi udah pinter. Terus ada emasnya itu SMP kelas 1 sama SMA. Udah gede juga ya. Terus yang di Tampines ini dia SMA kelas 1. Yang kecil terus kakaknya itu udah umur 27 tahun. Ya Allah, Masya Allah, itu keren loh guys. Karena kebanyakan kalau udah gede gitu biasanya malu kan mau belajar ngaji itu malu. Udah masuk berapa tahun? Kalau nggak ketilep corona ya udah. Karena berhenti 2 tahun loh itu. Iya ya, berhenti 2 tahun. Ngajar 1 tahun, habis itu terus lanjut lagi 1 tahun. Jadi 2 tahun ngajar mereka sudah sampai Al-Qur'an sekarang. Kalau nggak ketilep ya mungkin ya udah kapan. Tapi maksudnya semangat buat ngajinya keren sih. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Nah, saya ngajinya santai. Santai tapi yang penting bisa mudah dipahami. Itu yang utama. Bisa ngerti itu malah yang penting. Oke. Terus kalau pas ngaji kayak gitu kan istilahnya kayak apa sih kayak kursus ya kayak private gitu ya ceritanya. Dibayar atau gimana itu? Saya nggak mau ya ngomong apa namanya. Kalau mereka bilang kita kira-kira dibayar berapa, Masya Allah. Saya paling malu kalau ditanya soal bayaran. Iya. Gitu. Monggo terserah. Gitu aja kalau kelasnya gitu. Masya Allah. Ya udah itu ya keputusan untuk bayaran apa itu ya. Monggo lah terserah mau ngasih monggo nggak ngasih yang penting itu anak orang bisa. mau ngaji dan waktu saya untuk off day itu ada yang bermanfaat. Ya, Selama 1 minggu itu ya
dalam 24 jam kan kerja Iya. dolanan HP. Setidaknya kalau pas keluar gitu ya, selain delok sing celing-celing maksiat ya rada golek ganjaran titik kan. Ya, alhamdulillah itu bisa buat bekal nanti itu kan ya. Ya Bagus setidaknya itu. kayak gitu pun kegiatan apa aja ya, untuk yang positif itu kayak rebana, kayak ngaji. Kadang itu saya sering kegiatan itu. Kayak pernah juga lomba ceramah itu saya juara 1. Wah. 2 kali ya saya juara, 2 kali saya tuh juara 1 waktu itu di Segelap sama di McPherson itu yang ngadain kayaknya HBLR itu apa itu saya lupa. And then sengaja saya up, bukan saya berarti pamer, iya saya pamer juga untuk memamerkan ke teman-teman yang di sini bahwa di sini itu nggak cuman yang negatif aja, banyak yang positif kalau kita mau. Iya, kalau mungkin kalau negatif tuh cepet banget ya apa tersebarnya, cepet banget apa viralnya gitu ya. Kalau yang positif tuh kayak tertimbun aja gitu. Jadi biar teman-teman semua tuh juga tahu kalau di sini tuh pas libur itu sebenarnya tuh teman-teman PMI itu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif gitu. Dan ini salah satunya, ini adalah salah satu buktinya Mbak Nurul. Keren banget, pinter baca Al-Quran, qiraah. Bukan pinter ya, bisa sedikit gitu. Oke. Terus nyanyi di rebana, terus ceramah. Masya Allah. Kadang itu kalau kayak ceramah itu saya pikir-pikir saya kadang kayak jarkoni loh. Itu malah banyak dosa sebenarnya. Kayak jarkoni itu ibaratnya iso ngajar iso nglakoni. Nggak namanya itu bahaya. Namanya manusia itu kan ya nggak ada yang sempurna. Jadi ya sedikit-sedikit saling sama-sama belajar gitulah. Hanya saya ingin termasuk menarik teman-teman. Iya. Yang di sini kayak yang off day-nya bingung, ojo bingung deh. Di sini kalau off day cari teman jangan bingung. Di sini kalau udah ketemu sesama TKW itu ya, serasa itu saudara semua. Walaupun dari manapun daerahnya, Iya, kalau tetap di negara orang itu kayak jadi dulur keluarga kandung semua ya. Oke. Menarik sekali ya guys. Oke, terus sekarang kita beralih ke isu-isu aja. Sekarang apa sih harapan Mbak Nurul buat teman-teman PMI di sini gitu? Kira-kira kan banyak tuh teman-teman PMI yang mungkin nggak tahu libur tuh mau ngapain kayak gitu, dan mungkin atau mereka yang kan bukan saat ini aja ya, banyak teman-teman PMI itu yang mungkin stres atau banyak masalah atau apa sampai mereka tuh mengambil jalan yang salah kayak gitu. Gimana tuh Mbak Nurul? Jalan yang salahnya gimana? Ngimu tuyul. Nggak maksudnya kalau lagi stres itu loh biasanya kan mengakhiri hidup mereka Biasanya atau loncat dari gedung. Iya. Bahaya. Gimana tuh Mbak Nurul? Ya kalau pesan saya untuk kawan-kawan yang di sini, kalau yang nggak punya kalau yang pengen off day, nggak punya tujuan gitu, di sini banyak kok kegiatan yang positif. Mau belajar kursus apa aja ada, mau nerusin sekolah juga ada, sampai kuliah kejar paket namanya itu. And then yang mau kursus bisa buat bekal kalau udah di rumah nanti juga bisa. Yang mau pengajian di sini masjid alhamdulillah sudah mulai terbuka juga ada. Mau lewat online atau lewat masjid langsung, kalau hari Minggu bisa datang. Nggak usah bingung kalau di sini. Dan pesan saya ya, sesibuk apapun itu bagi yang beragama Islam ini, untuk pesan saya jangan tinggalkan sholat. Itu karena berkahnya rizki itu karena kita menjaga sholat. Walaupun sholatnya itu kadang kan kayak kita itu ada loh ya teman, aku sholatnya nggak bisa genep loh mbak, dikodoi, dibayar. Itu utang sama Allah, bukan utang sama manusia. Jadi urusannya sama Allah. Jadi sah orane sah itu sing nilai Gusti Allah, gak sawet gitu. Biar barokah. Amin. Rezeki itu karena kita ngasih, mesti ya kalau kita gajian kan mesti ngasih keluarga itu kan mesti gitu. Jadi ya berkahnya di sebagian
menjaga sholat itu ya wajib, sedikit sedekah itu menolak dari musibah. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Tak usah bingung. Dimanapun kita berada ya, itu tetap buminya Gusti Allah. Iya. Jadi nggak usah ditakutkan. Nah, walaupun kayak tapi aku njaluk tulung nih Gusti Allah ora langsung ditulung ya lambemu. Kadang orang lain yang menolong itulah lantaran dari Allah. Ada lantaran. Kalau minta doa kok nggak langsung dikabulkan, dosa mungkin apa wis entek. Mungkin kurang berdoanya gitu ya. Awas diri tetaplah berharap seperti hal yang baik aja. Biar barokah untuk ke depan. Amin. Dan nggak cuma berdoa aja ya, usahanya pasti juga harus diimbangi dengan usaha yang keras juga. Semangat pokoknya. Iya. Siap. Oke. Menurut Mbak Nurul ada nggak sih pesan-pesan gitu buat mungkin pemerintahan kita gitu, ada yang perlu dibenahi atau gimana untuk pahlawan devisa ini untuk teman-teman BRI? Untuk yang di Indonesia ya, perjalanan ke Indonesia ya. Iya, maksudnya dari pemerintah lah seharusnya ini dipermudah lah, atau nggak usah ada potongan atau gimana harapan Mbak Nurul sebagai PMI sendiri gitu. Ada nggak kalau kesahnya gitu? Harapan itu ya, tapi ya kalau dibanding dulu masih sudah enak sekarang kan. Betul itu. Tergantung orangnya mau bersyukur apa enggak. Tapi selama ini ya, alhamdulillah saya nggak menemui kesulitan, nggak kayak dulu. Karena kesulitan saya itu dulu apa? Saya pergi ke luar negeri, kalau saya pulang takut. Itu dulu tahun 2008. Pulang ke negara sendiri tapi pulang takut. ke negara sendiri saya takut. Iya. Karena apa? Di bandara itu lewat Jakarta itu devisa negara punya jalur sendiri. Dimasukkan ke satu ruangan. Habis uang kita di kredit situ. Banyak yang kehilangan juga. Mana semua diatur sini situ. Bayar kuli dikasih 20.000 aja dibanting barang kita. Moncrot isi buah. Lebih keras gitu ya kalau dulu ya. Iya. Dan apa ya? Ada banyak koper kita yang dibobol dulu. 2008 sampai 2010 ya. 10 kan 2010 itu saya pulang ya. Habis itu saya kerja di Singapura sini, terus ikut orang Indonesia itu bikin KPKLN itu sepenak aja itu gratis karena sama bosku. Setiap tahun saya pulang, nggak ada halangan. Gitu, waktu itu. Cuman untuk akhir-akhir ini banyak kasus ya katanya yang susah ya pulang atau yang kena HP-nya begini begitu. Saya juga belum nyoba. Ya karena belum nyoba. Ya karena apa? Karena pandemi ini sih ya sebenarnya. Jadi kayak lebih ketat, lebih banyak aturan ini itu dan sebagainya. Iya. Apa sih kesusahan apapun itu sebenarnya datangnya ujian dari Allah. Nggak usah kita menyalahkan sana, menyalahkan sini. Kita harus berusaha juga sambil membantu doa lah ya. Membantu doa dan nggak usah ngomong yang jelek-jelek. Nanti ngomong yang jelek-jelek soal pemerintah, soal ini mau komplain ya monggo komplain, karena selama untuk pemerintahan yang sekarang ya, untuk saya pulang pergi itu nggak pernah ada masalah. Itu lancar aja gitu loh. Nggak ada ketakutan, bahkan senang. Lewat bandara juga bebas saya. Jalan-jalan dulu mau makan apa seadanya, mau nginep di bandara terdekat juga ada, bebas bapaknya. Enggak seperti. Jadi intinya alhamdulillah tuh sekarang itu udah beda banget dengan zaman dulu gitu ya. Iya. Semuanya serba sudah dipermudah gitulah ya. Iya, benar. Oke. Enggak pulang itu enggak punya rasa ketakutan gitu. Oke. Terus ini mungkin ini yang terakhir nih, Mbak Nurul, ada nggak sih maksudnya sudah ada plan nggak untuk pulang for good gitu atau mungkin ada rencana ya, setelah ini rencananya gimana ya? Insya Allah September awal. Soon. Ini sudah yakin ini? Ya, insya Allah. Sudah apa? Positif. Sudah siap ini, bener-bener. Anak emak mau nikah. Jadi mau menikahkan anak.
Yang mau nikah itu anaknya apa? Dua-duanya kayaknya. Oh, anak emak itu maksudnya dua-duanya. Emaknya sama anaknya. Doanya gitu. Amin, semoga lancar. Jadi anaknya nikahnya lancar, emaknya juga lancar. Banyak udah anak udah Ceritanya besar. ini apa? Single parent, berjuang Iya, sendiri, iya. menghidupi anak-anak. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak udah besar, udah waktunya menikah. Dan emaknya juga waktunya menikah. Lek payu. Ayo daftar, siapa yang daftar, Cung? Saya promosi terus. Ya pasti payu, pasti pada apa ngantri. Kayak laler. Pada ngantri, apalagi nanti kalau udah nonton video ini, aduh, udah pada ngantri. Ambrol. Oke, berarti rencana Bismillah September ini akan pulang for good. Oke. Ya oke, semoga lancar ya Mbak Nurul semua. Ya Allah. Iya, semoga lancar di sini, diberi kelancaran sampai pulang juga. Apa yang menjadi rencana semua juga berjalan dengan Insya Allah. lancar. Dan persiapan di sini juga lancar dan alhamdulillah insya Allah nanti September semua udah kayaknya udah nggak ada apa-apa ya, maksudnya udah nggak perlu tes lagi, Insya udah nggak Allah. perlu ini itu, udah free kayak dulu gitu ya, semoga. Aku juga nyari info-info sih, katanya ya sudah lancar ya kalau pulang lewat Batam itu. Karena saya lewatnya Batam. Oh, lewatnya Batam, iya sih, kalau lewat Batam kayaknya udah oke. Tapi kalau sekarang kan yang lewat airport kan maksudnya masih ada ini itu, tapi mungkin kan nanti bulan depan, 2 bulan ke depannya insya Allah udah bagus semua lah ya, udah nggak perlu ini ya, itu lagi. Mungkin agak susah karena mereka mau pulang ke sini lagi gitu. Kalau yang pulang Yang langsung cuti. kan ya Iya. lost gitu. Iya, beda lah ya, lebih mudah lagi gitu loh. Cara mure lost dol. Lost doll pokoknya. Oke, mungkin ini mungkin Mbak Nurul ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman PMI dimanapun berada dan di Singapura mungkin khususnya dari Bu Ustazah. Lekas. Apa tadi namanya? Ya. Ustaplo apa sih? Ya Nurul kita aja. Ya oke, silahkan Mbak Nurul. Ya. Pesan saya ya buat teman-teman semua devisa negara yang dimanapun berada, jaga kesehatan selalu, buat yang beragama jaga sholatnya, untuk sesempat apapun yang 5 waktu jangan ditinggal biar barokah. Ya semoga kalau udah udah pada merasa sukses gitu ndang mulai ngenai. Oke, terima kasih banyak Mbak Nurul Sama-sama. atas sharing-sharingnya, sangat memotivasi dan sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Dan jangan lupa buat teman-teman kalau yang nonton video ini mungkin punya teman yang bingung kalau libur itu mau kemana gitu ya, bisa sih sebenarnya hubungi kami atau komen di bawah bisa, karena sebenarnya banyak sekali teman-teman organisasi atau grup-grup yang bersedia, yang siap membantu teman-teman untuk mengisi waktu libur teman-teman biar waktunya itu digunakan di hal yang positif gitu. Oke. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga kita ambil positifnya aja. Dan pasti banyak yang positifnya sih ya. Kita ambil positifnya, kita ambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Thank you for watching and then see you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy, stay healthy. Jalalin guyu. Bye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ya rabbal alamin. Kita salawatan ya sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi Muhammad, sallu alaihi salatum minallah wa alfan salam ala al-mustafa أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. Terima kasih.